Bapak Adi Gunawan SPMM. Kepada Bapak Adi Gunawan kami persilakan. Selanjutnya nanti dimohon untuk sekaligus membuka muskap pada hari ini, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semua masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan kekuatan, masih bisa diberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Dan salah satu nikmat yang tak bisa kita ukur adalah nikmat iman dan kesehatan, kekuatan iman pikiran kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan sapaannya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Yang kami hormati Bapak Ibu Rasulullah yang mewakili Kepala Candi Wilayah 2 Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak Kemenak Kabupaten Taganus yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mardanus SAGN, Ibu Emil dari Ban ya, Provinsi Lampung yang kami hormati Bapak Aris Munandar wakilan dari APSI Provinsi Lampung yang kami hormati, yang kami hormati Bapak Hadi Kuncoro MPD selaku Ketua APSI Taganus periode 2018-2023 yang kami hormati, dan seluruh jajaran APSI Munamas yang sempat hadir pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau melihat dari jumlah yang hadir pada pagi hari ini, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tidak hadir ya Pak. Ya, Pak. Karena saya melihat ini dari wilayah Limang, Cukup Barat dan sekitarnya mungkin nggak hadir semua. Tapi mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi hikmat daripada kegiatan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi telah disinggung oleh Bu Emil, Bapak Aris Munandar, Pak Hadi Kuncoro juga kaitan dengan tugas-tugas yang harus segera kita selesaikan. Banyak sekali PR-PR yang memang belum sempat terselesaikan sampai dengan kemarin. Saya ingin APSI Taganus bukan hanya ikut dalam menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Taganus, terutama di dunia pendidikan. Tapi saya justru ingin APSI Taganus ini menjadi yang utama, jadi pemeran utama, garda terdepan dalam rangka menyelesaikan semua tugas-tugas kita, terutama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penegakan disiplin juga. Tadi sempat bicara dengan Pak Dembo, perubahan
dunia pendidikan ini sudah luar biasa. Tapi yang kita ajak kadang-kadang untuk berubah, yang kita ajak kadang-kadang untuk bisa berjalan dengan cepat, ini akan menemui kendala. Dan memang inilah yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya Kabupaten Trenggalek. Saya tidak tahu kalau di Kabupaten lain seperti apa. Beberapa waktu yang lalu bahkan tadi pun Bu Emi telah menyampaikan bagaimana tentang menyinggung tentang rapor pendidikan, tentang akreditasi kita. Masih banyak jajaran sekolah yang sampai hari ini informasi yang belum berisi, belum selesai daftar isian akreditasi. Nah ini semua menjadi salah satu tanggung jawab kita sebagai pengawas pendidik di sekolah-sekolah tersebut. Pak Kadis dan saya akan selalu memberikan support, akan selalu tidak pernah mengunci ruangan kami kalau ada hal-hal yang memang harus perlu kita bicarakan bersama dengan jajaran seluruh jajaran pengawas, ya, yang sifatnya untuk perbaikan, untuk peningkatan di dunia pendidikan. 24 jam sebenarnya kami siap. Kita nggak harus bertemu, tapi cukup lewat alat komunikasi yang sah. Handphone sudah saya anggap alat komunikasi yang sah untuk kita berkomunikasi. Nggak perlu harus jauh-jauh ya, dari bulu-bulu harus ke dinas, yang dari harus ke dinas, itu nggak penting. Yang penting itu koordinasi komunikasi kita ya. Untuk hal-hal seperti itu saya dan Pak Kadis insya Allah dengan seluruh daerah tidak alergi, kecuali kalau yang disampaikan Pak Kadis menggunakan dari terserah yang untuk buat kantor absi di Jakarta itu bisa dijalankan. Nah, nanti coba ya. Tapi kalau kaitannya untuk peningkatan mutu pendidikan, perbaikan dunia pendidikan, penegakan disiplin, saya sangat mengharapkan sekali jajaran pengawas ini benar-benar bisa, bukan benar-benar bisa, tolong bantu kami juga. Saya ingin benar-benar menjadi garda terdepan, menjadi pemeran utama ya, dalam rangka memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kenapa? Karena ini akan berimbas sampai di daun yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tadi ada sebuah pertanyaan, ini guru penggerak, apakah kita yang inti tujuannya untuk menjadi guru penggerak di situ, untuk menjadi motivator di situ, hilang dari kepala sekolah. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Emi kaitan dengan 3 kriteria. Terkena ada yang menggerakkan, artinya di saat dia ada di sekolah itu sebagai guru kelas, maka dia hanya skupnya kecil. Skupnya kecil, dia hanya di kelas yang akan dia lakukan perubahan inovasi dan lain. Tapi kalau dia kita jadikan kepala sekolah, dia akan minimal dia bisa merubah sekolah. Kenapa? Karena mengingat sampai hari ini kebutuhan ASN kita sangat luar biasa. Saya nggak perlu cerita di jajaran pengawas, ini sudah pasti kurangnya juga luar biasa. Bisa satu pengawas wilayah binaan bisa mencapai 17 sampai dengan 20 mungkin. Tapi insya Allah saya melihat ini masih bisa berjalan, ya, masih bisa berjalan. Saya berharap semua jajaran bisa bekerja dengan maksimal menjadi garda terdepan dalam rangka memperbaiki dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tapi juga kita kekurangan SDM di bidang di jajaran guru ini sangat luar biasa, Pak.
Dan insya Allah juga mungkin ini dalam waktu dekat kita akan mengadakan pengangkatan PKK sebesar 700 lebih yang akan kita adakan seleksi di tahun 2023 untuk menambah mengisi kekosongan formasi yang ada di Kabupaten Taganus. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya dan Pak Korwas dan ada beberapa jajaran lain K3S kita coba bersama-sama dengan jajaran dari BGP untuk membedah rapor pendidikan Kabupaten Taganus. Harapan saya by name by address sesuai dengan data yang telah kita ambil kemarin dari BGP ini sudah sampai ke jajaran pengawasnya masing-masing. Kita bedah bersama. Ayo kita mulai hari ini. Apalagi hari ini nanti akan kita bentuk kepengurusan komisi yang baru. Meskipun mungkin nanti dari pengurus yang akan dibentuk, tapi kita mulai. Ya, kita mulai. Saya ingin apa yang jadi permasalahan di rapor pendidikan itu kita bedah sama-sama, ya. Dan jangan pernah memutus komunikasi. Kalau memang ada jajaran capsek yang mungkin terlalu santai, terlalu nyaman di zonanya, ya sampaikan saja lah, ya. Sampaikan dengan jajaran kami, karena ini harus jalan. Saya selalu bicara di mana-mana. Kita ini luar biasa. Dinas kita ini dinas besar. Maka tadi saya sempat sampaikan, memimpin di dinas pendidikan ini tidak bisa sistem tongkat komando, tapi harus pemimpin yang kolaborasi. Kalau dia tidak pakai sistem kolaborasi, siapapun, awasnya, kepala sekolahnya, SPLP, K3S, dia harus pakai sistem itu. Dia bisa jalan, bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan. Saya ingin itu jajaran pengawas minimal sudah punya datanya, ya, tentang kekurangan dan kelemahan sekolah binaan kita masing-masing. Dalam waktu dekat mungkin bisa dibuatkan rakor lah, Pak Korwas, dirakorkan ini nanti hasil dari tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan di bawah. Saya ingin coba lihat juga perubahannya seperti mana, seperti apa dan sampai di mana. Ya. Termasuk penegakan disiplin, karena kenapa? Pak Kadis sudah beberapa kali bicara dengan saya. Pak Sekis, tolong dorong semua jajaran pengawas untuk bisa menegakkan disiplin di bawah. Jangan sampai ada permasalahan jajaran guru kita. Ini nggak pernah ngantor, nggak pernah melaksanakan tugas, tapi sertifikasinya keluar. Di saat ini tercium oleh jajaran di eksternal di luar kita, dan ini menjadi sebuah pembicaraan di luar, ini akan jadi masalah bagi kita. Di mana pengawas-pengawas saya? Di mana jajaran pejabat-pejabat administrator saya? Ini yang kita khawatirkan. Ya. Untuk itu saya mohon seluruh jajaran Bapak dan Ibu pengawas, para senior kami di dunia pendidikan, ayo, pengawas adalah garda terdepan dalam rangka membuat perubahan yang lebih baik, mewujudkan mutu pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Taganus. Hal-hal yang memang perlu kita koordinasikan, komunikasikan, lakukan, ya, lakukan tanpa harus kita bertemu dan bertatap muka, karena memang mengingat jadwal pengawas ini sangat luar biasa, jadwal Pak Kadis juga luar biasa. Artinya komunikasi itu bisa kita lakukan, ya, melalui telekomunikasi, ya, melalui handphone. Handphone saya sampaikan lagi ini sudah menjadi alat komunikasi yang sah untuk kita. Saya kira itu, dan sebelum saya tutup, saya sampaikan juga salam hormat dari Pak Kadis Pendidikan, Bapak Yadi Mulyadi. Syoknya memang kami sudah agak lama berbicara tentang kegiatan pada hari ini dengan Pak Hadi, dan sudah saya sampaikan dengan Pak Kadis karena kaitan dengan penanganan EOU, dan tapi memang beliau hari ini belum bisa hadir.
bisa lagi beraktivitas seperti biasa, karena apapun saya pribadi sangat butuh arahan-arahan beliau untuk kebaikan kita bersama. Ya, saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Kabupaten APSI ketiga Kabupaten Tanggamus secara resmi saya nyatakan dibuka. Wilayah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Gunawan SDMM yang telah menyampaikan arahan serta sambutannya sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Kabupaten ketiga APSI Tanggamus hari ini. Hadirin undangan dan seluruh peserta Muskap ketiga APSI Tanggamus, demikian tadi serangkaian acara pembukaan musyawarah pada hari ini telah kita lalui bersama, alhamdulillah dengan lancar tanpa suatu arah yang melintang. Marilah kita bersama menunggu dengan mengucap lafaz syahadat. Sebelum mengakhiri sesi ini, izinkan saya menutup dengan sedikit pantun. Belum Bapak. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan lekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Muhibul, kepada Bapak Adi Gunawan, kepada Bapak Mardanus, kepada Ibu Emilia, kepada Bapak Sunadar yang telah membersamai acara pembukaan kita pada hari ini. Dari saya untuk saya akhiri, tapi sebelumnya kita akan rehat sebentar Bapak Ibu untuk masuk ke sesi inti. Kita ada jeda waktu selama 15 menit. Monggo. Oh ya, Bapak Ibu dimohon untuk bersedia berfoto bersama dengan peserta. Tidak afdol Bapak Ibu.